Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan keberkahan dalam kehidupannya dan diberikan sebuah pencerahan dalam hidup. Kemudian jangan khawatir, sakit ini adalah sebuah kepastian, ya. Tidak memandang siapapun kita, pasti kita diberikan sakit dan sehat bergantian. Nah, sakit itu karena kesalahan kita, kurang seimbang antara pola makan, aktivitas tidur, aktivitas tidur, pikiran dan ketaatan sama Allah. Kalau 5 hal ini diperbaiki maka insya Allah semakin sehat, ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Sehat bisa menjadi peluang kita dapat pahala dan dosa. Sakit juga bisa menjadi peluang menjadi banyak dosa dan menjadi banyak pahala juga, tergantung mau seperti apa diri kita. Tapi kita berharap kita sakit membuat kita semakin dekat sama Allah, banyak pahalanya. Ketika sehat, kita juga semakin dekat sama Allah dan semakin banyak manfaat buat umat, ya, insya Allah. Nah, sekarang ada banyak masalah. Kang Asep ini lambung saya, asam lambung, saya GERD, saya takut mati, saya takut ini. Karena apa? Karena yang dibaca adalah asam lambung bikin mati, asam lambung bikin jantung, asam lambung bikin bisa naik sampai ke otak, makanya pusing. Salah itu, salah. Ilmu dari mana itu? Asam lambung bisa naik ke otak? Tidak, ya. Jangan sampai kita memiliki rujukan yang bukan ahlinya. Maka ahli-ahli kedokteran banyak, ikutin tuh. Jangan orang yang bukan kedokteran kita ikutin, nanti sesat dan menyesatkan. Kasihan sahabat-sahabat, masa asam lambung bisa naik ke mata, bisa naik ke kepala? Jangan ikutin itu, ya. Ikutin yang ahlinya, ya. Kalau kita mengikutin bukan ahlinya, ya kita akan hancur, sahabat. Seperti saya ngomongin tentang otomotif, jangan diikutin saya bakal menyesatkan Anda. Saya ngomongin tentang kuliner, jangan diikutin, nyesatin Anda nanti. Saya sok tahu tentang kuliner, tahu tentang ngebetulin handphone, ya. Udah, handphone Anda bukan bagus, malah rusak. Nah, begitupun tenaga kesehatan, nggak semuanya ahli di bidang sesuatu. Ada di bidang jantung spesialisnya, spesialis di bidang mata, spesialis di bidang kandungan, kulit dan kelamin dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya karena tenaga kesehatan, kemudian pernah sakit psikosomatis, lumayan lama juga, kemudian rasanya juga merasakan sejuta rasa. Nah, kemudian yang ketiga, saya pun memang di klinik medis dan di klinik hipnoterapi Islami. Nah, kemudian saking banyaknya yang sakit psikosomatis, GERD, asam lambung, anxiety, nah, itu sudah tidak tertangani lagi. Karena saya di 2 klinik, kemudian ada aktivitas yang lain, seringnya keluar kota juga, maka tim kami ada Bidan Dewi dan Pani. Nah, kemudian saya tidak bisa mengatasi segitu banyaknya yang penyakit psikosomatis, maka saya siapkan ini, sahabat. Jangan khawatir. Ya, Anda akan membaca ini 3 rahasia pulihkan cemas dan asam lambung. Dengan apa? Nah, ini langsung saya yang membuatnya. Sengaja saya buat. Ini enak dibaca, ya, enak dibaca. Kemudian yang udah merasakan dan udah membacanya, katanya seperti bicara dengan saya langsung, katanya, ya. Jadi seperti konsultasi dengan saya langsung, karena saya sengaja menulis buku ini adalah dengan kata-kata yang mudah dipahami. Nah, apa ini? 3 rahasia pulihkan cemas dan asam lambung dengan metode trilogika, logika medis, psikologis, dan logika tauhid. Nah, ini yang nulis langsung saya pribadi, dan ini tidak ada di toko manapun. Saya tidak menjual di Gramedia dan dimanapun, hanya di RPB Center, Nah, ini ada berapa halaman Pak? 190 ya? 190 halaman, sahabat. Enak insya Allah dibacanya katanya, tapi jangan percaya dulu sama saya. Sahabat bisa nanti buktikan sendiri. Ini kata tim dari RPB ini sedang ada diskon, katanya, sedang ada diskon. Sahabat ambil, raih, karena ini cetakan yang keberapa, udah lupa saya cetakan yang keberapa, selalu habis, dan ini baru datang beberapa hari yang lalu. Ini baru pertama kali saya sampaikan lagi. Udah banyak yang nanya, saking ingin dapat ini kemarin tapi belum ada, maka berbentuk
email terpaksa, tapi kan nggak nyaman kalau baca emailnya, kan pusing kepalanya. Nah kalau ini bisa dibawa kemana-mana, ini enak bacanya. Bagaimana sih isinya ini? Nah isinya ini adalah yang susah tidur, cemas, ketakutan, keringat dingin, nyeri ulu hati, berdebar-debar, panas dan sesak di dada. Kenapa sih? Apa sih namanya? Penasaran? Nah di sini jawabannya. Terus makanannya apa aja yang boleh, yang nggak boleh apa. Kemudian secara psikologisnya kenapa, di mana letaknya kesalahannya gitu kan. Secara tauhidnya kenapa kok kayak tadinya enak sholat rajin jadi nggak rajin lagi. Bahkan ada yang sholatnya rajin jadi takut sholat. Nah, tadinya suka ngaji gara-gara sakit gini, banyak baca ini baca itu ya. Jadi takut ngaji, aneh ya kan? Tapi memang seperti itu psikosomatis. Apa penyebabnya? Kemudian bagaimana solusinya? Makanannya apa yang harus dihindari, minumannya, apa kaitannya dengan gula, apa kaitan dengan trigliserida, kaitan dengan asam urat, kaitan dengan tensi bagaimana, kaitan dengan lambung, ketakutan itu bagaimana. Nah gitu, kaitan dengan kesemutan, dengan vertigo, dengan badan yang kurus. Ya semakin kurus kenapa ya? Psikosomatis. Nah di sini di jawabannya, jadi Anda nggak usah tanya-tanya lagi nanti. Karena kalau nanya nggak berhenti. Makanya saya buat video dan buat buku ini untuk menjawab seluruh pertanyaan tentang berkaitan dengan GERD, asam lambung, psikosomatis, ansietas. Ya, insya Allah ini semata-mata saya persembahkan untuk sahabat-sahabat yang merasakan sakit seperti saya, yaitu psikosomatis yang luar biasa, mengganggu aktivitas rumah tangga, mengganggu ibadah, pokoknya tidur terganggu, makan terganggu, akhirnya terpuruk sahabat. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah buku ini sahabat-sahabat renungkan dan lakukan, ikuti, simak baik-baik dan lakukan. Ya lakukan apa yang ada di buku saya ini. Ya, ini bukan teori, bukan teori. Ini saya praktekkan, betul-betul saya praktekkan dan betul-betul saya juga praktisi memang, dan khusus di bidang psikosomatis, ansietas dan asam lambung. Nah, untuk memesan buku ini di RPB Center di jam kerjanya jam 9 sampai jam 3 sore, hari Selasa libur. Ya. Nah, di sini insyaallah mudah-mudahan manfaat buat sahabat-sahabat. Demikian, sehat selalu. Sehat jiwanya, sehat raganya, insya Allah. Demikian, selamat beraktivitas, jangan takut, nggak akan terjadi apa-apa selama mengikuti apa yang saya anjurkan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.